Kita patut bertanya, mengapa para sahabat dan generasi terdahulu tidak pernah takut untuk menyampaikan kebenaran walaupun mereka harus kehilangan nyawa? Jawabannya adalah mereka benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan kematian dan bagaimana kematian itu akan terjadi bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kematian bagi sahabat bukanlah sesuatu yang ditakuti demi memperjuangkan kebenaran. Karena dengan prinsip keberanian inilah maka Islam berhasil disebarkan oleh generasi seperti ini di 2/3 belahan dunia. Seorang muslim seperti mereka juga tidak gentar menghadapi tantangan kematian sebesar apapun. Bahkan kematian telah menjadi kebanggaan bagi mereka semata-mata untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut bertanya, mengapa para sahabat dan generasi terdahulu tidak pernah takut untuk menyampaikan kebenaran walaupun mereka harus kehilangan nyawa? Jawabannya adalah mereka benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan kematian dan bagaimana kematian itu akan terjadi bagi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita hari ini? Kaum muslimin di akhir zaman ini, di tengah merosotnya taraf berpikir mereka, tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Mengapa? Karena mereka mengira ketika mereka menyampaikan kebenaran, ketika mereka harus menegakkan yang hak, apalagi itu dilakukan di hadapan penguasa yang zalim, mereka khawatir, mereka takut dengan apa yang mereka lakukan itu mereka akan disiksa, mereka akan dibunuh, mereka akan dipenjara. Ini realitas yang ada. Mereka berpikir ketika mereka melakukan kritik terhadap penguasa yang zalim, maka mereka berpikir di situ bisa menyebabkan kematian mereka. Ketika mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka berpikir itu sangat berbahaya dan bisa mengancam nyawa dan bisa mengakibatkan kematian. Sehingga
aktivitas dakwah, aktivitas mengoreksi penguasa, mengoreksi kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, mengoreksi kebijakan-kebijakan yang zalim penguasa kepada rakyatnya, mereka tidak lakukan. Mengapa? Karena mereka memiliki pemahaman bahwa hal itu bisa menyebabkan dia mati. Tentu ini pemahaman yang tidak benar. Ini adalah pemahaman yang salah. Mengapa salah? Karena kematian itu hanya satu penyebabnya, yaitu ketika ajal telah tiba waktunya. Kematian tidak akan pernah terjadi kalau ajalnya belum tiba. Maka bukan berarti ketika kita melakukan dakwah, ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi itu dilakukan kepada penguasa yang zalim, kita memberikan koreksi, kita memberikan kritikan-kritikan, kita memberikan solusi sebagaimana yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menjadikan ajal itu dekat. Sebaliknya, ketika kita diam di tengah kezaliman penguasa, kita tidak mau melakukan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan syariat yang dilakukan oleh penguasa, bukan berarti itu akan menunda datangnya ajal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, amalan-amalan yang baik maupun amalan-amalan yang buruk yang dilakukan oleh manusia itu tidak akan mempercepat dan juga tidak akan memperlambat datangnya ajal. Mengapa? Karena ajal itu datang hanya menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ajal dekat, ajal datang bukan karena kita melakukan kebaikan atau keburukan. Bukan semua itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta. Tidak akan mati seseorang illa biiznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kitabam muajjal. Karena yang namanya ajal itu sudah tercatat dalam catatan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Allah tidak akan menunda kematian seseorang kalau ajalnya sudah tiba. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Idza jaa ajaluhum." Jika telah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun, maka tidak akan bisa ditangguhkan, tidak akan bisa ditunda walaupun itu hanya sesaat saja. Begitu juga wala yastakdimun, ajal ketika belum waktunya tiba tidak akan bisa dimajukan. Itulah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ajal itu telah dicatat, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia itu lahir ke dunia. Ajalnya sudah ditentukan. Kapan manusia itu meninggal, di mana, dalam kondisi apa, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, aktivitas yang kita lakukan, baik itu aktivitas yang buruk
amal-amal yang buruk, kemaksiatan misalnya, atau sebaliknya aktivitas yang baik, amal-amal soleh seperti dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan kritik terhadap penguasa, itu tidak mempercepat dan juga tidak memperlambat datangnya ajal. Inilah pemahaman inilah yang dimiliki oleh para sahabat, para tabi'in, ulama salaf terdahulu. Ketika mereka menghadapi penguasa, mereka katakan yang benar. Qulil haqq walau kana murran. Katakan yang hak, katakan yang benar, walaupun akibatnya itu pahit. Mengapa mereka tidak takut mati? Karena tadi pemahaman bahwa mati itu baru akan terjadi ketika ajal telah tiba. Kapan ajal tiba? Itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada yang tahu kapan ajal itu tiba. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita isi waktu kita dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari. Kita isi dengan amalan-amalan yang soleh. Kita hindarkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Mengapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal itu datang. Sehingga kita berharap, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang melakukan kebaikan-kebaikan itu, maka disitulah ajal akan datang waktunya sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi mari kita melakukan misalnya amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, melakukan kebaikan, sehingga tidak ada waktu yang terlewat kecuali kita di situ melakukan kebaikan. Dan saat kita melakukan kebaikan itu, kita berharap Allah Subhanahu wa taala, kalaupun telah mencabut nyawa kita, kalaupun ajal itu telah sampai kepada kita, maka kita berada dalam husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.